Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Ardiansyah, NPM 25710019, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini akan mempresentasikan UTS dari manajemen pemasaran, yaitu analisis cepat strategi pemasaran bisnis nyata di Tasya Bakery and Cake and Coffee Shop and Resto dengan dosen pengampu Bapak Marhaban Singgalingging dan Bapak Kuncoro Budi Rianto. Presentasi saya kali ini yaitu untuk menjawab soal atau materi UTS manajemen pemasaran. Profil toko kue Tasya Bakery and Cake and Coffee Shop and Resto merupakan salah satu destinasi kuliner populer di kawasan Unit 2, Tulang Bawang, yang menggabungkan konsep toko roti, kedai kopi, dan restoran dalam satu tempat. Berlokasi sangat strategis di Jalan Lintas Sumatera, Dwi Warga Tunggal, Jaya, Kecamatan Banjaragung. Tempat ini menjadi pilihan favorit bagi masyarakat lokal maupun pengendara yang sedang melintas untuk berburu aneka kue atau sekedar bersantai. Observasi dilakukan yaitu pada tanggal 8 Juni 2026 di toko kue dan coffee shop tersebut. Analisis target pasar dan positioning. Target pasar utamanya yaitu adalah masyarakat lokal dan keluarga, yaitu adalah warga Unit 2 dan sekitarnya yang membutuhkan kue perayaan ulang tahun atau syukuran atau tempat makan keluarga. Target yang kedua yaitu adalah generasi muda, generasi milenial dan Gen Z. Pelajar dan pekerja muda yang mencari tempat nyaman untuk hangout, bersosialisasi, atau kerja kelompok. Yang ketiga yaitu adalah instansi pemerintah dan swasta, yaitu adalah pegawai kantor, bank, dan sekolah yang membutuhkan pesanan snack box dan lain-lain. Analisis positioning. Toko kue Tasya yaitu adalah bukan sekedar toko kue. Di saat toko kue lain di Unit 2 hanya berfokus pada sistem take away atau dibungkus, Tasya memposisikan diri sebagai tempat yang nyaman, yaitu gabungan antara bakery, coffee shop, and resto, membuat mereka unik dan memiliki nilai tambah yang kuat dibanding kompetitor tradisional. Citra modern di era strategis, dengan desain tempat yang menyerupai kafe-kafe di kota, mereka memposisikan diri sebagai pelopor gaya hidup modern di Unit 2. Ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi konsumen lokal yang datang ke sana. Kualitas dan variasi produk. Mereka memposisikan produk kuenya sebagai produk premium lokal yang terpercaya, yang higienis, dekorasi rapi, atau kekinian, namun tetap dengan harga yang masuk akal untuk di daerah Tulang Bawang. Selanjutnya yaitu adalah matriks strategi pemasaran berdasarkan analisis. Yang pertama adalah optimalisasi media sosial, Instagram dan TikTok. Karena targetnya termasuk anak muda dan ibu-ibu muda, visualisasi pembuatan kue, custom, dan suasana kafe yang nyaman harus konsisten ditonjolkan. Selanjutnya yaitu paket korporat atau instansi. Toko kue Tasya membuat program khusus untuk instansi seperti paket coffee break, rapat, atau kue ulang tahun untuk pimpinan anggota organisasi, guna mengunci pasar. Selanjutnya yaitu menu transit. Toko kue Tasya menyediakan paket makanan cepat saji atau kopi take away yang praktis bagi pengendara lintas Sumatera yang tidak memiliki banyak waktu untuk singgah lama. Secara keseluruhan,
Keputusan Tasya Bakery untuk tidak hanya menjual kue, melainkan juga menjual suasana dan kenyamanan lewat coffee shopnya adalah langkah positioning yang sangat tepat untuk mendominasi pasar kuliner di unit 2 Tulang Bawang. Selanjutnya yaitu adalah analisis marketing 4P. Yang pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan cukup lengkap, yaitu adanya roti, bolu, kue tart, pastry, jajanan pasar, cemilan kopi, dan menu cafe atau resto. Keunggulannya adalah konsep one stop culinary, sehingga pelanggan bisa membeli kue sekaligus makan atau nongkrong di cafe tersebut. Tantangannya adalah menjaga konsistensi rasa dan kualitas karena variasi produk cukup banyak. Yang kedua adalah price atau harga. Posisi harga terlihat berada di segmen menengah dan cukup terjangkau untuk pasar keluarga, pelajar, dan masyarakat sekitar unit 2. Strategi harga seperti ini cocok untuk meningkatkan frekuensi kunjungan. Namun perlu dibuat variasi harga yang ekonomis sampai premium, agar semua segmen terjangkau. Yang ketiga adalah place, yaitu atau tempat. Lokasi berada di jalur utama sehingga mudah ditemukan dan berpotensi mendapatkan pelanggan yang lewat maupun pelanggan tujuan. Jam operasional yang panjang juga mendukung kunjungan pagi hingga malam. Ke depan bisa diperkuat dengan layanan pesan antar atau pemesanan online. Yang keempat adalah promosi. Promosi sudah terlihat memanfaatkan media sosial dengan konten produk, pembukaan cabang, dan informasi promo. Strategi ini efektif untuk bisnis bakery karena visual produk sangat memengaruhi keputusan pembelian. Peluang pengembangan yaitu program loyalitas pelanggan, promo bundling kopi, program loyalitas pelanggan, promo bundling kopi plus roti, dan diskon momen ulang tahun. Selanjutnya yaitu adalah bukti observasi dan suara konsumen. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 8 dan pengalaman pelanggan, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama adalah mengapa memilih Tasya Bakery and Cake and Coffee Shop and Resto? Jawabannya adalah karena memiliki banyak pilihan, harga terjangkau, dan lokasi cukup nyaman. Yang kedua adalah apa keunggulan utamanya? Jawabannya adalah produk selalu fresh, rasa konsisten enak, dan tampilannya menarik. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah apa yang perlu diperbaiki? Jawabannya adalah promosi media sosial perlu ditingkatkan kembali dan informasi produk baru perlu diperbaharui. Selanjutnya adalah analisis pelanggan dan customer relationship management. Yang pertama adalah analisis pelanggan. Target pelanggannya adalah keluarga, remaja, mahasiswa, dan pekerja. Kebutuhan utama yaitu produk enak, harga terjangkau, tempat nyaman, dan pelayanan cepat. Perilaku pelanggan adalah cenderung membeli ulang jika puas dan tertarik dengan promo. Untuk customer relationship management adalah menjaga hubungan dengan pelanggan melalui pelayanan ramah dan kualitas konsisten. Menggunakan media sosial dan WhatsApp untuk promosi serta pemesanan. Memberikan promo, program loyalitas, dan menerima masukan pelanggan. Selanjutnya adalah prediksi singkat dan peluang pengembangan. Apakah permintaan bisnis ini berpotensi naik? Jawabannya adalah ya, berpotensi meningkat karena kebutuhan makanan, kue, tempat nongkrong, dan acara keluarga terus ada. Tren masyarakat juga semakin sering membeli produk siap konsumsi dan mencari tempat yang nyaman. Selanjutnya, tren apa yang bisa dimanfaatkan? Yaitu adalah tren coffee shop dan nongkrong, pemesanan online dan delivery, konten promosi melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp, produk custom cake, dan paket acara. Ketiga adalah apakah bisnis bisa berkembang ke pasar luar daerah atau digital? Jawabannya adalah bisa, dengan membuka pemesanan online, promosi media sosial, layanan pre-order, dan kerjasama delivery. Jangkauan pasar dapat meluas di luar unit 2. Apakah yang perlu disiapkan jika ingin naik kelas?
Yang perlu disiapkan adalah yang pertama adalah standarisasi kualitas produk, branding dan produk unggulan, sistem pemesanan digital, peningkatan pelayanan pelanggan, pengelola keuangan, dan promosi yang lebih profesional. Masalah utama dan rekomendasi. Masalah utamanya adalah persaingan yang cukup tinggi. Bisnis bakery, coffee shop, dan resto cukup banyak sehingga pelanggan mudah untuk berpindah. Produk dan konsepnya bercampur. Menjual banyak kategori, beresiko membuat identitas merek kurang kuat. Ketergantungan pelanggan datang langsung. Jika promosi digital belum maksimal, pertumbuhan akan lebih lambat. Menjaga kualitas dan pelayanan. Saat menu banyak, konsistensi rasa dan kecepatan pelayanan menjadi tantangan. Yang kedua adalah rekomendasi. Rekomendasinya adalah untuk memperkuat positioning. Tentukan apakah ingin dikenal sebagai bakery keluarga, coffee shop, atau resto agar lebih jelas untuk di pasar. Optimalkan digital marketing. Aktifkan konten media sosial, promo bundling, dan sistem pemesanan online. Bangun loyalitas pelanggan, kartu member, poin belanja, promo ulang tahun, dan paket langganan. Kembangkan menu unggulan. Fokus pada beberapa produk yang paling dicari agar menjadi pembeda. Ekspansi layanan, delivery, pre-order, acara, hampers, dan penjualan luar daerah. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis, Tasya Bakery and Cake and Coffee Shop and Resto memiliki peluang berkembang yang baik karena menggabungkan konsep bakery, coffee shop, dan resto dalam satu tempat sehingga mampu menarik berbagai segmen pelanggan mulai dari keluarga, anak muda, hingga instansi lokasi yang strategis. Variasi produk yang lengkap, harga yang terjangkau, serta suasana yang nyaman menjadi keunggulan utama bisnis ini. Namun, bisnis juga menghadapi beberapa tantangan seperti pesaing yang tinggi, perlunya menjaga konsistensi kualitas produk dan pelayanan, serta optimalisasi promosi digital. Oleh karena itu, strategi yang perlu diprioritaskan adalah memperkuat positioning merek, meningkatkan pemasaran melalui media sosial, membangun loyalitas pelanggan, mengembangkan produk unggulan, serta memperluas layanan digital dan pemesanan online. Dengan langkah tersebut, Tasya Bakery berpotensi meningkatkan daya saing dan memperluas pasar di masa depan. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.